Kena sentil keras Jokowi, Nasdem harus siap out dari kabinet. Aturan main tentang pemilu saja belum semuanya selesai kok. Yang baru selesai kan tahap undang-undang pemilunya. Undang-undang pemilunya itu nanti akan diturunkan sampai pada peraturan KPU-nya. Itu belum selesai. Kita sudah ribut minta ampun. Kita punya tanggung jawab sebagai partai politik pengusung Pak Jokowi untuk memastikan keberhasilan Pak Jokowi sampai akhir jabatan beliau, dan komitmen itulah yang seharusnya menjadi bagian dari etika politik yang dibangun. Menurut saya terlalu terburu-buru. Ayolah kita sedikit lebih sabar. Berita ini malah mengalahkan berita yang lagi hangat tentang tragedi sepak bola di Malang. Saya tidak ingin berkomentar karena posisinya masih kita dalam suasana duka. Masih duka cita, lalu dijawab oleh Zulfadlindan kan. Tapi Pak Jokowi duka cita juga meresmikan pabrik di Jawa Tengah. Saya mau melihat mulai ada pertentangan. Timeline saya penuh dengan berita Anies Baswedan resmi jadi calon presiden di Partai Nasdem. Semua itu adalah anak-anak bangsa yang baik, pilihan-pilihan yang baik. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Ini adalah sebuah posisi yang siap bertentangan dengan Jokowi, dengan pemerintah saat ini. Kami mempunyai keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro sejalan dengan apa yang kami yakini. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan, insya Allah. Jika saudara Rashid Baswedan ini terpilih menjadi presiden nanti, pimpinlah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih bermartabat. Saya pun melihat apa yang dikerjakan oleh Nasdem sebagai kerja yang serius. Kalau saya dipercaya, artinya saya pun mempercayai pada Nasdem. Jadi ini adalah sebuah sikap lagi-lagi kenegarawanan nih dari Bang Surya soal ini. Apapun judulnya, Anies ini adalah sosok non-koalisional pemerintah yang pastinya secara mazhab politik berbeda dengan Jokowi, berbeda dengan PDIP. Mas Anies yang tidak punya partai itu, tapi punya dukungan yang kuat, yang cukup fanatik, dan ini bisa dikembangkan, dan ini solid, gitu ya. Ini bisa dikembangkan lebih jauh. Oleh karena itu, dengan mengusung Mas Anies, maka basis pribadinya, personalnya, simpatisan pada pribadinya itu cukup kuat. Nah, ketika kita usung, maka partai-partai pengusung akan bekerja keras untuk memperbanyak, memperluas kekuatan kepada Mas. Semakin menebalkan keyakinan bahwa Nasdem sangat mungkin dan sudah sangat siap akan berpisah dengan istana, dengan Jokowi, dengan PDIP, dan tentu saja dengan Megawati. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ada dua peristiwa yang besar terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Pertama adalah tragedi yang menimpa dunia sepak bola tanah air, yakni tragedi Kanjuruhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Untuk yang ini saya ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya pada keluarga, kerabat, dan orang-orang terdekat korban. Peristiwa kedua, yakni resminya partai mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pengumuman pencapresan Anies ini digelar Nasdem selang 2 hari dari peristiwa tragedi di Kanjuruhan Malang. Dengan Jokowi, dengan pemerintah saat ini, pikiran-pikiran dalam perspektif. Loh, kok Nasdem ini bisa-bisanya menggelar pencapresan dan tidak bisa ditunda seminggu 2 minggu lagi gitu, untuk lebih memperlihatkan empati terhadap para korban. Gini loh, itu kan urusannya pilpresnya juga masih jauh, bahkan pendaftaran resmi cawapres pun masih setahun lagi, pada bulan Oktober 2023. Apakah bedanya waktu seminggu 2 minggu buat Nasdem menggelar acara pencapresan Anies?
Lagi pula Anies kan masih jadi gubernur DKI Jakarta. Nah, jabatan yang masih aktif ini juga menjadi bahan cemoohan buat Anies sendiri. Di luar itu, waktu yang tidak tepat jadi pameran kuatnya. Dan ini juga jadi teguran keras dari Presiden Jokowi ketika ditanya oleh awak media soal Nasdem deklarasikan Anies sebagai Capres 2024. Apa jawaban Presiden Jokowi? Tidak mau berkomentar karena masih dalam suasana duka. Kita semua sedang dalam situasi duka terkait dengan apa? Banyak sekali korban yang berjatuhan dalam namanya kejadian yang ada di Stadion Kanjuruhan. Jadi ya lebih baik kita fokus dulu untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Yang harus dikejar seperti yang dibilang tadi, masih 1 tahun, masih banyak hal lain yang mungkin lebih bermanfaat. Bisa kita kerjakan sama-sama untuk bangsa ini, untuk rakyat Indonesia. Yang kedua, di sisi itu juga bisa problematik. Karena kalau kita baca analisis media sosial, itu banyak yang mempertanyakan kenapa deklarasi Capres dilakukan sehari setelah tragedi Kanjuruhan. Percaya bahwa segala sesuatu yang terburu-buru umumnya akan berujung tidak bagus, cenderung kurang baik bagi banyak orang di luar, mereka maupun bagi diri mereka sendiri. Tentu untuk 2024, Nasdem sudah memastikan siap bisa jalan kalau arahan partai pada kami jangan sekarang. Nantilah semua ada waktunya. Jadi tidak salah kalau kemudian ada yang mencoba mengait-ngaitkan dengan apa yang ramai di WhatsApp, yaitu strategi, trik, ini sentilan keras yang sebagai partai politik pendukung pemerintah tidak memberikan contoh yang baik. Mengusung calon pemimpin bangsa dengan tidak mempedulikan apa yang sedang dirasakan oleh bangsa ini, terlepas siapapun capres yang diusung Nasdem, waktunya itu tidak tepat, di mana kepekaan pencapresan ini terhadap kedugaan yang sedang terjadi. Artinya, sentilan Presiden Jokowi itu keras. Nasdem pun ternyata terlihat panik dengan sentilan itu. Menanggapi komentar Presiden Jokowi yang tidak mau berkomentar, politisi senior Nasdem malah menyamakan acara deklarasi cawapresnya dengan kegiatan Presiden Jokowi waktu itu. Presiden Jokowi kan sedang berada di Jawa Tengah, meresmikan pembangunan pabrik pipa terbesar di Asia Tenggara di kawasan industri terpadu Batang. Politisi Nasdem ini meminta Presiden Jokowi harus konsisten. Kalau berduka kok menghadiri peresmian pabrik itu loh. Itu kan urusan kerjaan. Masa disamakan dengan acara deklarasi Capres 2024? Nah, blunder ini sementara itu lewat akun media sosial Twitternya, Nasdem menyatakan bahwa Nasdem tetap berkomitmen untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Kemudian pasca deklarasi pencapresan Anies, ada analisis politik yang memprediksi bahwa 3 menteri dari Nasdem, kabinet Presiden Jokowi, bakal kena reshuffle. Nah, ini ditanggapi Nasdem dengan cara yang blunder lagi dan terlihat panik, takut. Ada 2 peristiwa yang besar terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Pertama adalah tragedi yang menimpa dunia sepak bola tanah air, yakni tragedi Kanjuruhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Untuk yang ini saya ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya pada keluarga, kerabat, dan orang-orang terdekat korban. Peristiwa kedua, yakni resminya partai mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pengumuman pencapresan Anies ini digelar Nasdem selang 2 hari dari peristiwa tragedi di Kanjuruhan Malang. Dengan Jokowi, dengan pemerintah saat ini, pikiran-pikiran dalam perspektif. Loh, kok Nasdem ini bisa-bisanya menggelar pencapresan dan tidak bisa ditunda seminggu 2 minggu lagi gitu untuk lebih memperlihatkan empati terhadap para korban. Gini loh, itu kan urusannya pilpresnya juga masih jauh, bahkan pendaftaran resmi cawapres pun masih setahun lagi pada bulan Oktober 2023. Apakah bedanya waktu seminggu 2 minggu buat Nasdem menggelar acara pencapresan Anies? Lagi pula Anies kan masih jadi gubernur DKI Jakarta. Nah, jabatan yang masih aktif ini juga menjadi bahan cemoohan buat Anies sendiri. Di luar itu, waktu yang tidak tepat jadi pameran kuatnya. Indonesia tanah air